Ini sebuah cerita yang pernah saya alami sewaktu saya masih jadi anak kosan. Di luar akal pikiran, tapi ini nyata adanya. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Aku bukan orang yang gampang percaya cerita horor, tapi kejadian ini membuatku berpikir ulang. Tahun lalu, aku pindah ke sebuah kamar kos di dekat kampus. Kamarnya sederhana, tetapi nyaman untuk ditempati. Ada jendela besar yang menghadap ke taman kecil di belakang, dan suasananya cukup tenang. Awalnya semua berjalan biasa saja, sampai suatu malam. Malam itu aku baru selesai mengerjakan tugas hingga larut malam. Aku merebahkan diri di kasur, mematikan lampu, dan mencoba tidur. Tapi di tengah keheningan, aku mendengar sesuatu bisikan. Awalnya aku pikir itu suara dari kamar sebelah, tapi suara itu terdengar terlalu dekat, seperti ada di dalam kamarku sendiri. Aku diam, memejamkan telinga, bisikannya pelan tidak jelas, tapi aku bisa merasakan hembusan napasnya di dekat telingaku. Aku langsung membuka mata dan menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa, hanya aku seorang diri di kamar. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya imajinasi semata karena terlalu lelah dalam mengerjakan tugas kampus. Kemudian aku mematikan lampu dan mencoba untuk tidur lagi. Tapi bisikan itu datang lagi dan suaranya sangat jelas dan sampai saat ini masih aku ingat. Kata-katanya itu seperti ini. Pergi. Pergi dari sini. Sontak darahku terasa membeku. Aku mencoba tetap tenang, menarik selimut dan pura-pura tidur lagi. Tapi tiba-tiba selimutku ditarik sendiri ke bawah. Aku langsung bangun, menyalakan semua lampu dan membaca doa apapun yang kuingat waktu itu. Malam itu aku tidak tidur sama sekali sampai pagi hari. Keesokan paginya, aku bertanya pada ibu kos tentang kamar ini. Dia hanya terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu tidur di kamar nomor 3 ya? Dulu ada penghuni sebelumnya. Dia pindah mendadak. Katanya sering diganggu. Tapi tenang aja, kalau nggak diganggu berarti kamu aman." Aku tidak bilang apapun tentang yang kualami. Tapi malam itu juga aku langsung pindah kamar dan sejak itu aku bersumpah kalau ada kamar yang terlalu murah dan terlalu sepi, aku akan berpikir 2 kali sebelum menyewanya. Cerita ini mungkin sudah berakhir, tapi apakah kejadian serupa bisa terjadi pada dirimu? Hati-hati, karena sesuatu bisa saja sedang mengamatimu, bahkan saat ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.